Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio. Selamat pagi kembali di pagi hari ini. Kita seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya ya, kita kembali akan melakukan perbincangan. Kita akan berbincang-bincang dan juga ngobrol. Dan pagi hari ini tema yang akan diangkat adalah mengenai kenali dan juga tangkal informasi hoax. Nah, untuk itu pagi hari ini kembali kita akan mendatangkan seorang narasumber yang kemarin juga baru aja datang ke studio ya. Kembali Pak Muhammad Ihsan Santoso, Sarjana Hukum sebagai Jaksa Fungsional Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Cimahi. Selamat pagi Pak Ihsan. Selamat pagi Bu. Kalau dengan Arin baru ketemu ya? Baru ketemu Bu Arin. Udah 2 kali. Oh, udah 2 kali ya. Maksudnya di periode yang sekarang ya. Iya, gimana kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, tetap semangat ya. Tetap semangat. Meskipun orang-orang kayaknya udah pada liburan. Iya, harus tetap semangat. Tetap semangat ya. Menyambut akhir tahun. Iya, betul. Nah, biar kita nanti di awal tahun punya resolusi yang lebih baik tentunya ya. Betul sekali. Oke, dan mengenai tema yang akan kita perbincangkan di pagi hari ini tentang informasi hoax, kemudian gimana sih cara mengenali dan juga menangkalnya. Seperti kita tahu Pak Ihsan, saat ini pengguna internet di Indonesia nih menurut data mencapai hampir 78% dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia. Nah, itu jumlah yang cukup besar ya. Banyak. Jadi sepertinya dari berbagai kalangan usia, kemudian tingkat pendidikan dan juga profesi dan lain-lain ya. Segala kalangan deh pokoknya sudah mulai menggunakan internet ya dalam berbagai kegiatannya. Nah, selain itu juga memang berbagai aktivitas dilakukan di dunia maya, dan salah satunya adalah aktivitas yang berkaitan dengan transaksi, kemudian juga penyebaran informasi ya. Nah, kalau dilihat dari undang-undang atau perundang-undangan regulasi gitu ya yang mengatur mengenai fenomena yang terjadi saat ini, sebetulnya kita sering dengar ya yang namanya Undang-Undang ITE. Nah, sebetulnya apa itu yang dimaksud dengan Undang-Undang ITE ini sendiri? Ya, jadi sebelum kita masuk ke sana, saya ingin menyapa dulu good listeners ya. Iya, selamat pagi good listeners ya. Jadi terkait dengan penyebaran hoax itu seharusnya itu para masyarakat ya atau pengguna gadget lah intinya seperti itu harus betul-betul teliti terkait dengan berita yang masuk, apa yang diberitakan harus benar-benar diteliti. Dari mana asal usulnya berita tersebut. Jangan sampai kita salah dalam menyalahgunakan berita-berita yang masuk di dalam gadget para pemegang gadget itu sendiri, karena dampaknya itu ya sangat signifikan jatuhnya nantinya. Nah, terkait dengan undang-undang ini sendiri, terkait dengan undang-undang ITE ini, di mana undang-undang itu mengatur di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2028 tentang informasi dan transaksi elektronik, di mana undang-undang tersebut beberapa pasal yang mengatur tentang berbagai aspek penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik, termasuk hak dan kewajiban pengguna internet, perlindungan data pribadi, tindakan pidana terkait dengan penyalahgunaan teknologi informasi dan tata cara penyelesaian sengketa elektronik. Nah, itulah undang-undang yang mengaturnya. Nah, berikut apabila ada pasal-pasal yang penting di dalam Undang-Undang ITE yaitu pertama pasal 27 ayat 3 di mana tentang penyebaran informasi dan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan itu tidak boleh. Yang melanggar kesusilaan. Betul sekali. Kemudian yang kedua pasal 27 ayat 4 tentang penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik juga tidak boleh. Pasal 28 tentang penghinaan atau pencemaran nama baik itu juga tidak boleh. Pasal 45 ayat 1 tentang pelanggaran terhadap hak cipta atau hak terkait. Nah, itu juga. Kemudian pasal 51 ayat 2 tentang tindak pidana penyebaran konten yang melanggar norma agama atau norma kesusilaan.
Selanjutnya pasal 54 tentang penyimpanan data elektronik. Itulah yang di dalam undang-undang ITE ini ya. Jadi aturannya. Ada tentang kesusilaan, kemudian juga pencemaran nama baik, yang penghinaan, kemudian juga nah ini yang menarik tentang penyimpanan data elektronik. Jadi sebetulnya undang-undang ITE ini tidak hanya mengatur penggunaan di media sosial ya, saja, tapi juga melindungi ya. Betul sekaligus. Sekali, ya. Nah, terutama data-data pribadi, mungkin ya, informasi-informasi agar tidak disalahgunakan ya, sepertinya. Ya. Nah, kalau selanjutnya misalnya dengan digunakannya undang-undang ITE ini, dengan dibuatnya undang-undang ITE ini, sebenarnya manfaat kemudian tujuan pembuatan undang-undang ITE ini untuk apa saja gitu? Nah, kalau dikaitkan dengan manfaat itu sendiri di dalam Undang-Undang ITE itu, yaitu bertujuan ya memberikan jaminan kepastian hukum untuk masyarakat yang melakukan transaksi, gitu diaturnya elektroniknya itu. Kemudian adanya faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya merupakan upaya pemerintah untuk mencegah kejahatan yang dilakukan melalui internet. Nah, itu biasanya itu paling banyak di situ. Preventifnya ada ya. Iya, betul. Selanjutnya ya memberikan perlindungan kepada masyarakat dan dalam menggunakan internet dari berbagai tindak kejahatan online. Jadi sekarang itu udah banyak ya? Udah banyak, Bu. Jadi kita itu kalau kita sidang itu terkait dengan pembelanjaan obat-obatan terlarang udah bisa lewat internet. Nah, itu yang hati-hati sekali. Harus benar-benar diperhatikan terkait pengguna gadget itu sendiri. Iya, jadi kalau melihat kasus-kasus yang ditangani mungkin ya oleh kejaksaan, pengaduan maupun kasus yang diteruskan ke pengadilan dan sebagainya. Kalau undang-undang ITE ini memang udah beragam sekali ya tindak kejahatan. Tindak kejahatan melalui online itu sudah cukup banyak. Sampai narkotika pun bisa diperdagangkan lewat internet itu sendiri. Nah, itulah yang harus good listeners yang harus dipahami, hati-hati dalam penggunaan gadgetnya seperti itu. Iya. Nah, untuk Anda good listeners yang mungkin juga mempunyai pertanyaan-pertanyaan atau ada yang ingin diajukan ya, boleh ke 085-161-280929 dan kita juga nanti akan membahas lebih jauh mengenai gimana sih caranya mengenali dan juga menangkal informasi hoax ya, terutama. Ya, betul, utama hoax. Nah, karena hoax ini informasinya mungkin berupa informasi yang direkayasa bisa aja terjadi. Dan juga ternyata validitasnya juga tidak sekali. Bisa dipastikan ya. Ya, itu. Ya. Nah, kalau misalkan itu juga yang tadi saya bilang narkotika pun masih bisa diperdagangkan lewat internet juga. Ya. Itu yang membahayakan generasi muda kita lah. Dan itu mungkin perdagangannya bisa antar negara gitu ya, bisa antar lokasi. Terjadi ya seperti itu. Makanya good listeners harus hati-hati dalam menggunakan gadgetnya. Jangan sembarangan wah ini asik beli ini beli itu, ternyata ada dampak negatifnya. Gitu. Seperti itu. Iya, boleh. Nah, Pak Ihsan, mungkin nanti kita akan masih lanjut mengenai cara kita untuk mengenali, kemudian juga menangkal berita-berita dan juga informasi hoax, kemudian juga berkaitan dengan undang-undang ITE ini sendiri ya. Betul. Tapi sebelumnya kita simak dulu yang satu ini ya. Jangan kemana-mana good listeners. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio. Kita masih akan lanjut perbincangan kita mengenai gimana sih caranya mengenali dan juga menangkal informasi hoax yang saat ini sepertinya sudah, apalagi ini sudah memasuki ini ya, musim kampanye. Iya, betul. Menjelang bulan Februari 2024 ya. Jadi harus semakin lagi berhati-hati karena hoax ini bisa berbagai macam bentuknya. Betul sekali. Iya. Nah, kalau dengan digunakannya internet seperti kita tahu atau dunia maya, ini banyak digunakan masyarakat sebagai sarana komunikasi. Dan juga menyebarkan informasi. Nah, dengan banyaknya bermunculan hoax, kemudian juga berita yang
yang belum bisa dipastikan kebenarannya itu, atau bahkan informasi-informasi yang tujuannya negatif menjatuhkan seseorang juga bisa ya, hoax ini. Nah, ini dampak dari penyebaran hoax ini sendiri sepertinya ke banyak arah, ke banyak pihak gitu ya. Nah, dampaknya sebetulnya bisa dikelompokkan apa saja sih, Pak? Nah, jadi terkait dengan hoax yang ada di internet ya, terutama pastikan di Gadget. Ya mungkin good listeners kalau misalkan ingin melihat misalnya kayak video-video atau konten-konten yang mungkin berbau-bau nyakiti seseorang, menjelekan nama seseorang. Jadi tidak perlulah kita menchat di situ ataupun gimana, takutnya nanti dengan apa yang kita tulis itu jadi ikut-ikutan kena juga seperti itu. Jadi belum tahu kebenarannya ya. Belum tahu, makanya dampaknya itu sangat luas, banyak, sangat luas. Yaitu di mana dampak hoax itu diinformasikan dari masyarakat itu bisa sangat merugikan dan mencakup berbagai aspek kehidupan baik sosial, budaya, ekonomi, melibatkan sejumlah dampak, yaitu meliputi ketidakkepercayaan terhadap informasi. Jadi ragu ya. Jadi ragu, benar nggak sih nih informasi, betul nggak nih, up to date nggak sih nih informasi. Itu yang tadi saya bilang di awal, ketika kita mendapat informasi, cari tahu dulu ini sumbernya, bentuk informasinya apa, penyampaiannya seperti apa, itu harus dicari tahu dulu kebenarannya, kevalitannya, faktanya. Waktu masa pandemi juga ya, betul. Kita kadang-kadang kalau ada informasi, ibu-ibu suka nerima tuh dari WA grup, betul ada informasi begini, katanya vaksin ketiga itu nggak perlu dan sebagainya, kita jadi ragu jadi adanya ketakutan juga untuk memvaksin, padahal itu vaksin itu bagus buat kesehatan good listeners pada saat dampak COVID-19 COVID-19 seperti itu. Kemudian yang kedua itu kebingungan dan kekacauan juga bisa. Selanjutnya ketegangan sosial dan politik, apalagi ini masa kampanye tadi Ibu bilang, itu bisa ketegangan antara para parpol dan lain sebagainya. Jadi hati-hati sekali. Kemudian kerugian finansial juga bisa kayak semacam kita kalau kerugian finansial kita belanja online yang mana belum terdaftar, kayak kalau kita kan sudah tahu yang terdaftar mana saja, kita beli secara ya mungkin dari secara pribadi ya, kayak kalau kita bilang transfer dulu baru barangnya dikirim, itu hati-hati, bisa-bisa ditransfer uangnya barangnya dikirim, setelah dibuka batu bata yang isinya. Banyak kejadian seperti itu. Ada juga transfer dulu barangnya nggak dikirim-kirim, akunnya tiba-tiba nggak aktif, hilang dan lain sebagainya. Itu yang harus hati-hati dalam membelanja. Lihat dulu kita mau belanja apa, teliti dulu barangnya, gitu. Terus apalagi kalau misalkan terkadang betul kita mau beli handphone, ternyata yang dikirim betul handphone, tapi spesifikasinya tidak sama. Seperti itu, kita udah ngirim, orangnya sudah nggak ada. Nah, kita kirim, akunnya udah ditutup. Betul. Kita kirim kita mau beli apple, ternyata dikirim buah apel. Buah apel yang udah digigit. Bener ya, tapi kan bener apel kan. Seperti itu. Nah, itu sangat hati-hati. Jadi kerugian finansialnya tuh ada. Kerugian finansial juga bisa. Kemudian tadi sudah peningkatan kepanikan. Itu harus betul-betul diperhatikan, karena hoax ini bisa menimbulkan kepanikan. Kayak mau munculnya katanya ada COVID-19 jenis baru yang begini-begini penularannya. Panik jadinya secara psikologi itu jadi traumatik jadinya terhadap dengan COVID yang sebelumnya. Ada Mama tuh biasanya cepet panik. Paling cepet panik. Kalau lihat udah berita gitu nggak mau keluar lagi takut lagi seperti itu. Sebenarnya kalau COVID kita harus menantang itu COVID seperti itu sih kalau COVID. Nah, jangan takut, ya kita sudah punya pengalaman lah, intinya seperti itu. Selanjutnya pemborosan waktu, buang-buang waktu. Hal yang nggak penting kita tanggapi, buang-buang waktu, mau ngapain? Apalagi nantinya balas-balesan. Betul. Terus jadi manjang lagi. Kemudian
masih mending manjangnya cuma sampai di situ. Kalau manjangnya sampai pengaduan, wah itu yang kacau. Repot. Iya, benar. Nah, terus pengaruh pada keputusan politik, selanjutnya pemborosan sumber daya publik, kerugian reputasi juga bisa, potensi ancaman kehidupan, iya. Betul. Nah, terus gangguan terhadap perkembangan sosial dan ekonomi. Selanjutnya menghambat solusi masalah. Jadi masalah itu tidak akan terselesaikan. Gitu. Atau kadang mungkin ada permasalahan yang lebih krusial, yang lebih penting, jadi teralihkan dengan adanya hoax ini rame. Gitu. Jadinya yang penting itu hilang. Seperti biasa lah itu. Nah, jangan sampai begitu ya kalau di masyarakatnya. Nah, kalau melihat begitu luasnya dampak dari adanya hoax tersebut ya, kita pasti harus punya cara gimana sih mencegah, kemudian juga gimana cara kalau misalnya kita mendapati ada berita-berita hoax ini, gimana cara melaporkan atau menginformasikannya dan melalui sarana apa gitu ya. Kita pasti harus mungkin Bapak punya tips-tipsnya, kemudian juga ini ya. Tapi sebelumnya, good listeners, bersabar dulu ya. Nanti sebelum diterangkan oleh Pak Ihsan di sesi selanjutnya, kita simak dulu yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di 92,9 FM Mix Radio. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio. Kita masih akan lanjut perbincangan kita, dan ini sudah sesi terakhir ya, nggak kerasa ya. Dan Pak Ihsan masih bersedia untuk menjawab juga. Ini ada semangat. Iya, 2 pertanyaan yang masuk nih. Udah sarapan belum Pak tadi? Oh sudah. Oh iya, jadi harus semangat dong ya. Semangat. Ya, dan ini ada pertanyaan yang masuk di 085161280929. Yang pertama dari Ibu Dea katanya. Nah, di grup WA orang tua, biasanya di grup ini nih, orang tua murid gitu ya, di kelasnya anaknya masing-masing, biasanya suka banyak info hoax, dan anehnya kalau ibu-ibu tuh suka langsung percaya katanya. Nah, gimana sih caranya memberi wawasan ke para ibu ini biar mereka percaya kalau itu tuh informasi hanya hoax aja gitu. Jadi gitu. Gimana tuh? Jadi gini, Ibu siapa tadi ya? Dea. Ibu Dea ya. Jadi kita harus sebelumnya itu membentengi diri kita sendiri. Betul. Jangan sampai kita sudah memberikan informasi terhadap orang lain, ternyata kita tidak tahu informasi tersebut dari mana. Jadi udah keburu kita betul lagi balik lagi ke awal Bu Arin. Jadi kita harus menelusuri berita tersebut itu, baik dari medianya media mana kita telusuri. Selanjutnya sebelum kita telusuri berita tersebut itu, kita harus memilih berita tersebut. Maksudnya itu ya kita hati-hati terhadap berita tersebut. Nah, kemudian harus kita cari nih judulnya seperti provokatif nggak nih, seperti itu. Terus cermati alamat situsnya, segitu. Kelas selanjutnya periksa faktanya, gitu. Harus betul-betul ditelusuri dari mana berita tersebut, faktanya kayak gimana. Selanjutnya cek keaslian, baik dia menggunakan video, menggunakan foto, media apapun harus dicek banyak. Nah, ikut serta grup diskusi anti hoax, betul, intinya seperti itu. Terus kembangkan rasa penasaran setiap saat. Terus kemudian kembangkan rasa penasaran. Maksudnya jangan langsung menyebarkan sesuatu. Nah, itu yang terakhir yang repotnya. Belum tahu kebenarannya, kita sudah menyebarkan. Nah, sama aja kita menyebarkan hoax lagi, seperti itu. Kalau misalnya itu terkena kasus di undang-undang ITE, kita bisa kena juga ya kayaknya. Bisa kena juga karena kita tidak punya fakta yang tadi yang saya bilang itu. Ibu, ada beberapa item yang kita kalau pengen menyebarkan suatu berita, kita harus kenali dulu semuanya. Makanya saya juga pengguna gadget, ya setidaknya kalau ada berita itu, ya kalau bagi saya tidak perlu dicek sih sebenarnya, Bu, karena kita bisa lihat secara fakta ini, udahlah cuekin aja, tidak penting,
namanya tadi saya udah bilang buang-buang waktu nih nanggepin berita kayak begini. Nah, nggak usah kita sebarin lagi, biarin aja. Ataupun kalau memang kita mau menyebari, kita harus bertanya dulu mungkin sama orang yang lebih mengerti lah terkait dengan apapun gitu kan, benar nggak sih ini berita ini, atau curhat gitu kan, sebelum kita memberitakan kepada orang lain. Nah, jadi kan kita sudah mendapat masukan di situ. Kalau ya orang banyak bilang itu hoax, jangan ditanggapi ya, itu nggak usah ditanggapi ya, itu yang tadi buang-buang waktu. Ada yang lebih penting yang perlu kita kerjakan. Betul. Kayak begini daripada jadinya nanggepin yang kayak begitu ya, terbengkalai pekerjaan kita. Seperti itu, Ibu. Iya. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi dari Ibu, ini Bapak Ibu ya, Raka nih ya, di Cimahi katanya. Nah, ini menjelang pemilu hoax makin banyak katanya, apalagi di Facebook saling menjatuhkan paslon yang satu dan yang lain. Nah, gimana sih, boleh nggak sih kita melaporkan hal seperti itu kalau kita terima? Gini, jadi ya terkait dengan pemilu ini memang sudah biasalah kita itu mendengar berita-berita yang mungkin miring, berita yang tidak benar. Kalau dilaporkan, balik lagi Bu, kita sebelum melaporkan bentengin diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri ini belum terbentengi terkait dengan berita-berita hoax ataupun menjatuhkan tadi para paslon dan lain sebagainya, ataupun nanti cawapres, pemilihan presiden, banyak seperti itu hoax itu. Kalau saya bilang bukan urusan kita. Betul. Buat apa gitu. Jadi lebih baik kita mengurusi diri kita, pekerjaan kita untuk itu gitu. Tapi kalau mau menanggapi atau melaporkan terkait dengan hoax, gitu ya, ngapain? Kita aja kita nggak dirugikan juga. Iya, betul sekali. Dan harus kalau mau melaporkan harus siap terima resikonya nantinya. Iya benar. Kita jadi jangan saksi, sampai, jadi apa? Betul, jangan sampai kita yang jadi penyebar hoax lagi gitu loh. Itu yang harus betul-betul bentengi dulu diri kita sendiri. Banyaki fakta yang akan dilaporkan, baru dilaporkan. Jangan main dapat berita, wah nih hoax nih, ini cuman begini, gara-gara ini ngejelekin paslon pilihan saya loh. Ternyata ketemu orangnya nomornya berbeda, jadi bahaya. Jadi kita sendiri yang kena batunya. Itu jangan sampai seperti itu kejadiannya. Hati-hati sekali. Untuk Ibu atau Bapak nih ya, Raka di Cimahi ya. Jadi Pak Ihsan udah ngasih ya tipsnya, katanya bentengi dulu diri kita sendiri, kemudian juga kalau nggak penting-penting amat, kayaknya kita nggak usah, nggak perlulah ya. Ada pekerjaan yang lebih penting daripada kita membaca hal yang nggak penting. Iya, gitu. Dan mengadukan segala macam itu prosedurnya juga melelahkan gitu ya kayaknya. Iya, mendingan kita membentengi diri aja seperti yang dikatakan Pak Ihsan ya. Nah, kemudian kita ini juga ada yang bertanya juga, bagaimana sih cara melaporkan informasi-informasi hoax ini yang benar, itu prosedur cara melaporkannya. Melalui apa, kemana gitu ya. Oke, Bu. Nah, jadi apabila kawan-kawan good listener menjumpai laporan-laporan atau berita hoax lah, intinya seperti itu, bagaimana cara melaporkannya berita atau informasi hoax tersebut. Ya, apabila menjumpai informasi tersebut, lalu bagaimana cara mencegah agar tidak tersebar. Pengguna internet bisa melaporkan hoax tersebut melalui sarana yang tersedia di masing-masing media. Aplikasinya punya bahwa cara pengaduan. Bahwa nomor ini telah menyebarkan apa, seperti apa, dilaporkan ke media tersebut. Selanjutnya untuk media informasi Facebook seperti Facebook, di Facebook ya. Gunakan fitur report status dan kategorikan informasi hoax sebagai hashtag garis miring harassment, garis miring root, garis miring
training, seperti itu, atau kategori lain yang sesuai. Jika kita bisa pilih ya nanti di sana. Nah, jika ada banyak aduan dari netizen nih, biasanya Facebook, betul, biasanya Facebook akan menghapus status tersebut secara otomatis lah. Kalau di Facebook bisa begitu ya. Kemudian untuk Google, nah di situ bisa menggunakan fitur feedback untuk melaporkan situs dari hasil pencarian apabila mengandung informasi palsu. Twitter memiliki fitur report tweet, itu Twitter juga udah ada untuk melaporkan tweet yang negatif, berita-berita hoax. Kemudian demikian Good Listener nih, Instagram pun juga udah ada. Biasanya paling banyak Instagram penggunanya. IG itu. Soalnya ada video, kadang foto gitu ya yang beredar di konten-konten itu. Kemudian pengguna internet dapat mengadukan konten negatif ke Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenko, dengan melayangkan email ke alamat aduan konten, Nah, kemudian hashtag hashtag mail .kominfo.go.id. Itu bisa diadukan ke situ kontennya biar dihapus. Nah, itu. Kemudian masyarakat Indonesia anti hoax juga menyediakan alamat data turnbackhoax .id untuk menampung aduan hoax dari netizen. Turnback hoax sekaligus berfungsi sebagai database berisi referensi berita hoax. Jadi mereka punya database untuk menampung itu ya. Kalau yang lebih simpelnya jadi cuma EGP, Bu. Emang gue pikirin seperti itu, ngapain mikirin yang kayak begitu. Kalau memang itu kita sudah punya naluri, ini bohong nih, kayaknya, ngapain ragu. Jadi gitu. Saya pun juga kalau nonton kayak YouTube dan lain videonya lain, saya cuma nonton aja, ngapain saya balas-balas chatting. Apalagi kalau kita nge-forward ke grup yang ngapain juga gitu. Iya, betul. Nah, mungkin ada contoh kasus atau yang lainnya yang pernah masuk atau ditangani oleh kejaksaan berkaitan dengan ini? Berkaitannya rata-rata tuh banyak penyelundup tadi saya ceritakan, penyelundup narkotika yang masuk ke dalam Indonesia terkait bukan narkotika aja, ada obat-obatan yang mungkin tidak tergolong di BPOM itu tidak tergolong secara ilegal, yang masuknya tidak legal. Nah, itu mungkin ada sudah beberapa yang kami sidangkan yang mana obat-obatan tersebut ternyata terjerat di Undang-Undang Kesehatan, yang mana komposisinya itu kita tidak tahu itu apakah memang untuk manusia ataupun itu belum ada uji. Tadi belum ada uji tes kelayakan dari BPOM-nya sendiri atau laboratoriumnya terkait dengan obat-obatan. Nah, itu hati-hati, itu kasus-kasus sangat mudah sekali mendapatkan obat-obatan terlarang. Itu. Untuk ibu-ibu nih obat pemutih lah. Ada yang untuk apa? Kalau belum betul-betul terdaftar janganlah dibeli, intinya. Takutnya setelah dibeli dikonsumsi merugikan diri sendiri. Itu yang bahaya. Nanti perawatannya lebih mahal lagi. Obatnya sih kelihatan dibeli karena murah biasanya ya. Nah, murah memang jadi putih, tapi setelah tidak dipakai lagi hilang. Betul. Putihnya seperti itu, Ibu. Iya. Nah, mungkin sebagai penutup ada saran terakhir selain EGP tadi dari Pak Ihsan, tips untuk good listeners boleh disampaikan? Baik, saya hanya ingin menyampaikan pada good listeners terkait dengan moto kami Insan Setia, yang mana moto kami ini selalu setia menemani good listeners. Datang ke kantor kami terbuka secara lebar. Jangan anggap kami sebagai kejaksaan itu ditakuti, tapi jadikanlah kami sahabat good listeners. Setidaknya penutup untuk tayangan hari ini di Radio Mix FM ini, bijaklah
dalam menggunakan gadget. Nah, itu. Hati-hati dalam menggunakan gadget, jangan menyebarluaskan berita-berita yang tidak penting karena itu akan merugikan orang lain. Nah, seperti itu saya untuk closing dari saya. Iya, terima kasih banyak Pak Ihsan waktunya sama-sama. Untuk kesekian kalinya hadir ke studionya Mix Radio ya. Dan terima kasih juga untuk Anda good listeners yang sudah menyimak perbincangan kita mengenali, kenali dan juga tangkal informasi hoax berkaitan dengan adanya Undang-Undang ITE ini ya. Tuh katanya Pak Ihsan juga terbuka ya, kejaksaan terutama Kejari Cimahi ini terbuka untuk masyarakat, terbuka juga untuk good listener semua untuk bisa datang. Jadi nggak usah takut katanya ya. Jangan cuma datang ngambil tilang aja. Oh iya benar. Taunya soalnya kantor kejaksaan itu untuk ngambil itu tuh. Sama jangan datang minta bayarkan hutang. Jangan. Apalagi kalau ke Pak Ihsan ya. Oke, dan terima kasih atas kebersamaannya good listeners. Kita boleh ketemu lagi nanti ya Pak di perbincangan selanjutnya. Kita tunggu kedatangannya di studio. Dan untuk perbincangan kita kali ini saya Arin Gasmara dan juga ada Rafa dan juga Salsa yang membantu di perbincangan kita kali ini ya. Dan Pak Ihsan juga. Tendeh juga terima kasih ya. Oke, terima kasih banyak dan sampai jumpa. Ya, terima kasih.